Sahabat-sahabat yang baik, kita berjumpa kembali dalam podcast Dadi Cahyono Ngudoroso. Kali ini dalam episode Udaroso. Dalam Udaroso ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang teman, seorang sahabat yang kita semua pasti sudah kenal. Siapa dia? Dia adalah Mbak Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Halo Mbak Eli. Iya Pak. Manggilnya Pak ya? Gimana Pak? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol terutama dengan situasi dan kondisi yang tahun ini kita hadapi, yaitu pandemi. Dan Mbak Eli kali ini hadir bersama-sama. Saya minta untuk membagikan pengalaman Mbak Eli. Bagi yang belum tahu, Mbak Eli ini adalah seorang survivor COVID-19. Jadi pernah dinyatakan positif COVID, lalu kemudian baik kondisinya. Dan itu yang akan kita obrolin saat ini, Mbak. Nah, boleh menyapa dulu para pendengar saya, Mbak. Selamat apa kek begitu? Ya, salam sehat selalu buat para pendengar podcast Dadi Cahyono Ngudoroso. Salam sehat. Terima kasih Mbak Eli. Nah Mbak Eli, saya pingin Mbak Eli bercerita nih. Kan Mbak Eli pernah dinyatakan positif COVID. Dan sekarang sudah sehat gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh nggak bercerita gimana perasaan Mbak Eli ketika pertama kali dinyatakan positif COVID-19? Perasaannya ya, kayak kok Tuhan main-main sih. Ini sih kesan pertama ketika membaca, kan dikirim itu via ini kan email. Jadi pas saya baca itu antara wah, ini bener nih. Tuhan kayak main-main nih sama saya. Itu sih perasaan pertama, Pak. Karena kan sebelumnya waktu pas dinyatakan saya COVID-19 itu kan saya pulang ke Pekalongan dalam rangka cuti kan. Memang sudah jauh-jauh hari rencana buat cuti. Nah, sebelum pulang itu saya juga udah sempet tes serologi. Sebenarnya yang deg-degannya waktu tes serologi. Jadi antara ini kalau bagus pulang, kalau nggak bagus nggak usah. Udah niat gitu waktu pas sebelum pulang tes serologi itu. Tapi pas nerima hasil serologi pas hari Senin ya kalau nggak salah. Hari Senin itu ya saya udah wah berarti Tuhan membolehkan saya pulang. Ternyata baru berapa hari. Ya, jadi kayaknya kok Tuhan main-main sih sama saya, mungkin gitu sih. Jadi sesudah tes serologi dinyatakan negatif, lalu pulang. Saya berani, udah sehat, maksudnya nggak ada apa-apa gitu ya Pak ya. Jadi mikirnya, wah bisa lah gitu, nggak ada demam, nggak ada apa gitu. Oke. Jadi Mbak Eli ketahuan positif itu justru ketika kondisi sedang di rumah, di Pekalongan. Iya. Jadi itu Senin saya pulang, nyampe Selasa, terus ingat saya Kamis saya dengar kabar orang yang pernah saya temui kena, kemudian Jumatnya saya tes, hasilnya Seninnya gitu. Jadi kayaknya di dalam seminggu itu kayak kan lagi main-main ya kayaknya seperti itu. Tapi ya antara ya campur-campur lah Pak gitu. Jadi antara tidak percaya, tapi juga harus menerima realitas gitu ya? Iya. Oke. Nah, gimana caranya Mbak Eli untuk bisa menerima realitas bahwa ternyata hasilnya memang positif gitu? Gimana ya caranya waktu itu ya? Ya, waktu pas dinyatakan positif itu kan Senin tuh baru buka hasilnya ya sore mau maghrib gitu lah kayaknya jam 5 jam 6 itu saya marah ini bener ya ini adalah oke. Terus saya langsung ingat orang-orang yang pernah saya temui siapa gitu kan saat itu. Jadi saya langsung nge-share ya, waktu itu saya langsung share ke
BPH, kemudian tim multimedia yang memang pernah saya temui gitu kan. Jadi saya langsung share, dan di situ juga sebenarnya agak sulit juga. Aku harus ngomong nggak ya ke banyak orang. Maksudnya kalau di dalam lingkup kecil yang orang pernah saya temui, saya ingat gitu. Tapi kalau untuk nge-share ke umum, saya antara bingung nanti gimana ya prasangka orang dan sebagainya. Saya memang agak ini sih mikir ke sana. Cuma pas waktu itu ya udahlah. Jadi setelah saya ngabarin itu, saya sempet minta ke BPH untuk jangan nge-share dulu. Saya memang nunggu sampai saya ini. Saya takutnya ntar banyak yang nelpon, banyak dan sebagainya. Saya memang benar-benar off. Terus baru hari berikutnya saya yang nge-share ke orang-orang. Maksudnya Bisa tunggu sebentar nggak Mbak? Iya. Ini suara azan, jadi kita tunggu suara azannya selesai dulu. ya, Karena ada teman-teman kita yang mungkin saat ini mau menunaikan ibadah dulu. Jadi kita tunggu azannya selesai dulu. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak. Tadi setelah menerima hasil, meminta untuk tidak share dulu, lalu gimana tuh? ya di malam itu ya udah campur ya, kayak tadi saya bilang, Tuhan kayaknya lagi main-main nih sama saya. Terus kakak-kakak kan pada nelpon, terus kemudian juga bilang ya berarti mama harus segera di tes gitu, karena kan saya di situ sama mama tinggal berdua kan. Ya di situ juga mama saya juga kaget ya gitu kan. Ya udah, jadi di malam itu bener-bener nggak mau utak-utik HP, bener-bener selesai saya nginfo ke beberapa orang yang pernah saya temui, saya nggak mau utak-utik HP, udah ya dibiarkan. Nggak, ya antara tidur itu antara ini maunya Tuhan apa sih, tapi aku sehat loh, aku ya pulang ke sini kan izin Tuhan gitu. Jadi kayak kesannya kan sebelum pas saya serologi kan saya izin sama Tuhan boleh pulang nggak maksudnya. Kalau misalnya bagus berarti saya boleh pulang lancar. Tapi kok ternyata pas sudah pulang malah kayak gini. Jadi antara ya gemes sama Tuhan ya campur nama semua, sama mikirin juga mama kondisinya. Terus baru menjelang paginya itu saya juga ada yang menginfokan ke saya kan, melihat lebih baik di share gitu ke umum supaya orang-orang yang mungkin pernah kontak ke Mbak bisa sama-sama ngecek diri gitu. Dari situ sebenarnya saya juga gemes gitu, maksudnya orang masih shock ya, masih dalam kondisi shock, terus tiba-tiba ada yang meminta untuk di-share ke umum. Jadi saya sebentar, oke saya akan nge-share tapi saya perlu menata diri dulu gitu. Jadi mungkin ini juga bisa buat pengingat ya ke yang lain-lain gitu. Kalau tahu ada orang di sekitarnya yang kena, kita beri ruang dulu kepada orang tersebut untuk menerima kondisinya, karena dia pun juga sebenarnya dalam diri masih shock. Jadi ketika dia sudah tahap bisa menerima, dengan sendirinya dia akan men-share ke orang-orang supaya orang-orang bisa juga berjaga-jaga juga, karena pandemi ini kan kita nggak tahu. Cuma dari situ, dari pagi sampai sorenya saya berpikir keras, terus share apa enggak ya, tapi ya juga ya, saya juga ada mikir ininya, tapi ya udahlah buat demi kebaikan semua, akhirnya saya nge-share ke semua orang. Dan ingat dulu prosesnya, siapa yang pernah saya temui, yang waktu itu ada jemaat yang pernah datang ke rumah saya hubungin,
saya bilang kondisinya gimana, ini ya gimana, perlu cek apa enggak, kan gitu. Jadi terus saya ingat juga dulu ada saya yang masih belum ini tukang yang ini wifi saya, jadi itu benerin tapi belum ketemu lagi kan. Jadi kan saya juga ngerasa bersalah juga sih, aduh waktu itu ada wifi 2 kali tukang wifi datang ke rumah, jadi kan saya juga nularin tuh. Jadi antara menata diri terus nginget kondisi orang-orang yang pernah saya temui, tapi juga harus bisa. Jadi antara dilema itulah. Ya. Jadi saya garis bawahi ketika Mbak Eli kemudian setelah menerima hasil itu, Mbak Eli butuh proses untuk menerima bahwa ini yang terjadi, gitu ya. Iya. Jadi proses adalah teorinya itu yang pertamanya denial, anger, bargain, depress, baru acceptance gitu ya. Iya. Itu, dan boleh cerita nggak berapa lama proses dari bergolak itu sampai kemudian Mbak Eli memutuskan diri untuk oke, aku menerima dan aku harus share pada orang lain. Ya itu Senin sore saya terima, hari berikutnya yang sore baru saya bisa nge-share ke semua. Senin sore itu kan saya nge-share-nya baru ke yang terdekat. Iya. Nah, Senin berarti Selasa ya. Habis Senin Selasa sorenya baru saya nge-share ke yang umum gitu. Memang itu butuh waktu yang ini ya, Pak. Jadi habis itu harus kan banyak yang WA dan sebagainya. Nah, di situ saya memang nggak mau nerima telepon dulu. Jadi saya mending saya chat dan sebagainya gitu. Karena kayaknya mendengar itu mesti bakal terlalu hektik di otak itu ya. Iya, bisa. Karena yang saat itu saya pikirkan mama saya nih harus tes. Jadi saya langsung nyari jadwal buat tes mama saya. Kemudian mama saya juga harus mempersiapkan diri gitu. Tapi untungnya saya dipertemukan juga sama orang-orang yang support dari pengalaman kehidupan mereka yang juga pernah kena. Jadi saya saya ambil pesannya, kemudian juga tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan gitu. Ya bersihin hidung dan sebagainya, vitamin ya gitu. Jadi saya saat itu antara menerima diri tapi juga menyeleksi masukan-masukan dari orang-orang gitu. Kadang kan masukan-masukan dari orang-orang itu ada yang kata si A, kata si B, kata sini gini kan. Ini bagus ini, tapi saya menyeleksi yang dari pengalaman orang yang pernah kena langsung gitu. Karena kalau pengalaman dari orang yang pernah kena langsung berarti kan udah terbukti gitu. Kalau misalnya kata si A, kata si B belum tahu bukti. Jadi itu juga saya buat ke kondisi tubuh saya gitu. Maksudnya, berarti aku harus ada upaya buat sehat nih. Karena si orang yang pernah membagikan pengalaman itu buktinya bisa sehat gitu. Itu sih yang jadi istilahnya pemicu buat bangkit. Bisa kok. Enggak. Karena kalau misalnya langsung down itu pasti bakal ngedown lagi gitu kan. Karena 1 hari aja itu udah bergejolak. Betul. Nah, jadi kalau saya boleh ringkas begitu, bukan ringkasan juga sebetulnya. Ketika Mbak Eli menerima berita confirm positif, itu ada proses di dalam diri Mbak Eli untuk menerima. Itu ya, teorinya banyak lah tadi seperti yang saya sudah bilang gitu. Dan butuh waktu untuk menata diri, lalu menyeleksi input yang masuk. Itu dalam diri Mbak Eli sendiri gitu ya. Sampai pada akhirnya kemudian tiba pada titik acceptance, menerima. Tandanya adalah berani terbuka. Di samping itu Mbak Eli ternyata juga membutuhkan support system dari luar diri Mbak Eli. Dari orang-orang terdekat, saudara dan yang lain sebagainya, juga orang-orang yang pernah mengalami lalu bercerita untuk menguatkan Mbak Eli. Jadi both inside and outside, inside dari dalam diri Mbak Eli dan dari luar diri Mbak Eli, itu masing-masing berkontribusi untuk membangun sebuah sistem penerimaan. Iya, betul Pak. Karena kalau dari saya itu ya, memang ada banyak respons sih ketika orang-orang mendengar ada yang kena gitu.
Dan ini mungkin yang juga perlu ini ya, mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini respon ketika mendengar ada seorang terdekat yang kena, itu kita juga perlu berhati-hati. Kadang-kala kita bermaksud baik untuk membantu, tetapi kadang-kala bantuan yang kita tawarkan nggak pas di kondisi orang itu. Atau mungkin ketika kita mau nge-share, minta contoh dukungan doa buat orang-orang semua, maksud kita baik gitu ya, supaya orang yang kita tahu dapat dukungan doa. Tetapi kita perlu konfirmasi dulu, boleh nggak saya nge-share ini? Karena itu merupakan bagian hal pribadi dari orang tersebut. Ada orang-orang yang memang nggak mau di-share ke masyarakat, betul. Ada yang orang-orang yang oke, saya siap, saya aja yang nge-share gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralkan. Kalau misalnya kita dengar ada orang yang COVID, kita konfirmasi dulu ke orangnya. Boleh nggak saya informasi ke yang lain? Boleh nggak saya minta dukungan doa ke yang lain? Dan apa yang bisa saya bantu? Gitu. Kalau misalnya kita langsung menginfokan, wah masukan-masukan, kadang-kala itu justru malah mempengaruhi orang tersebut semakin krisis. Mending kita beri ruang ke orang itu untuk menerima kondisi dirinya, baru bisa menawarkan apa sih yang bisa saya bantu. Kalau misalnya kita langsung memberi bantuan dan sebagainya, kadang-kadang nggak tepat karena kondisi orang itu belum tentu dia mau menerima, belum tentu dia siap gitu. Jadi perlu dilihat dulu psikologis orang itu di dalam tahap apa. Artinya butuh ruang tadi, dan ruang itu harus dipahami baik oleh yang terkonfirmasi maupun yang punya niat baik untuk menolong. Karena terkadang niat baik itu justru jadi memperkeruh, betul. Memperkeruh suasana orang tersebut. Ya. Kan banyak juga kan, misalnya saya pernah dengar cerita, kita tahu ada sahabat atau teman kita yang positif, lalu kita ingin memberikan warning kepada teman-temannya, men-share statusnya gitu kan. Dan mungkin kita merasa, yang share tadi merasa, oh aku sudah menolong gitu kan. Tapi justru itu menyakiti gitu ya. Bisa jadi. Jadi harus dikonfirmasi dulu ke orangnya. Makanya kalau misalnya ada orang yang kena atau warga atau dimanapun, tanyakan dulu orangnya, boleh nggak saya nge-share? Karena kita nggak tahu kondisi saat itu orang itu lagi situasinya apa. Kalau bisa menerima dan terbuka nggak masalah, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau memang orang tersebut masih dalam kondisi ini, ya kita harus bisa memahami kondisi orang yang terkonfirmasi itu, yang karena memang dia masih shock. Mungkin itu sih. Ya, ini poin menarik sahabat-sahabat. Kadang niat baik kita seringkali atau kadang kita dibutakan oleh niat baik kita, sehingga kita tidak melihat situasi orang yang ingin kita tolong, begitu kan ya. Jadi kata kunci memberi ruang itu menjadi sangat penting. Kayaknya tidak hanya dalam kasus COVID ya Mbak, tapi dalam berbagai masalah yang dihadapi gitu ya. Bisa jadi. Memberi ruang gitu ya. Iya. Nah, oke, kalau saya mau tanya gini Mbak, ketika Mbak Eli dalam kondisi sedang butuh ruang, lalu bertubi-tubi kan, ada SMS, ada WA, dan yang lain sebagainya. Isinya semua baik kan, nggak mungkin yang nggak baik gitu kan. Bisa nggak Mbak Eli cerita, apa sih sebetulnya yang benar-benar Mbak Eli butuhkan pada saat itu, selain ruang tadi ya? Ketika membaca WA dan yang lain, apa sih yang saya benar-benar butuhkan saat ini gitu, dalam kondisi itu? Apakah sapaan itu oke? Apakah, atau kalau sapaan misalnya sapaan yang macam apa? Kalau hal itu sih memang tergantung dari orangnya ya Pak ya. Kalau misalnya saya sih lebih baik diberi waktu dulu. Oh, I see. Kalau saya secara pribadi diberi waktu buat menetralkan shocknya dulu. Karena kan seseorang yang kena COVID itu shock lah. Jadi dia bisa jadi miss, dia lupa untuk menginformasikan ke orang-orang di sekitarnya karena dia shock. Ada mungkin juga yang oke, saya terima langsung dengan mudah men-share. Tapi kalau misalnya saya sih secara pribadi berikan waktu sejenak untuk ini oke, saya menerima, ini saya sakit,
dan baru bisa nanti akan dibagikan juga waktunya gitu. Nggak akan lama, jadi sebenarnya ruang terus juga tergantung pribadinya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang pendengar dalam kondisi siap kapanpun, oke, saya saat ini kena, saya akan share, berarti bagus, maksudnya bisa langsung responnya cepat. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin merasa emang iya ya dan butuh waktu, ya monggo ambil waktu itu buat berdamai dengan diri dan penyakit, karena nggak semua orang bisa berdamai dengan diri dan penyakit. Oke. Ya, terima kasih Mbak Eli, ini menarik sekali karena saya misalnya ketika saya mendengar kabar ada warga yang positif itu, jujur pertama kali saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kalau dalam kondisi sakit biasa kan bisa kita datang, tapi kalau dalam kondisi COVID begini kan susah gitu ya. Kalau mau WA-nya ngomong apa gitu. Nah, itu yang mau saya tanyakan sekarang, Mbak. Sapaan yang seperti apa yang sebetulnya Mbak Eli butuhkan ketika dalam situasi yang nyaris-nyaris sudah menerima gitulah. Sapaan apa sih yang menguatkan? Apakah hanya sekedar sapaan yang ini sudah generik banget gitu ya? Semangat ya, jaga mood, makan banyak. Atau adakah sapaan yang personally touch Mbak Eli? Langsung, ini nih yang gue demen gitu kira-kira. Kalau hampir semua sih general ya. Karena hampir semua general sih Pak ya. Justru malah yang menguatkan itu ketika ada orang yang pernah kena dan dia mau membagikan. Jadi itu satu oh iya, berarti bisa nih. Jadi kayak satu motivasi dan juga satu oh iya, ada tahapan-tahapan yang dia bisa lewati. Jadi kayak menguatkan gitu Pak. Jadi itu yang justru malah diperlukan. Jadi malah ketika ada orang-orang yang pernah kena terus nge-share pengalamannya ke orang yang baru aja kena, itu akan jadi satu kekuatan, bukti bahwa oh bisa kok, dia bisa sembuh. Oh obat-obatnya, vitaminnya, ininya ya, sharing pengalaman ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah pernah konkret dialami itu yang menguatkan. Tapi kalau sapaan-sapaan yang generik kayak gitu tuh hampir semua orang gitu ya. Dan kayaknya gue udah tahu gitu ya. Iya. Jadi malah justru ketika ada orang yang ini yang mungkin pernah kena, share pengalaman itu yang pasti akan menguatkan orang-orang yang terkonfirmasi. Tapi ya nggak tahu ya, kembali ke tiap pribadinya juga. Betul, ya. Betul. Mungkin ketika pribadinya memang banyak perlu semangat dan sebagainya, ya itu akan menguatkan. Tetapi kalau mungkin pribadinya ada yang merasa didoakan itu udah satu kekuatan, ya monggo. Jadi tiap-tiap orang kembali ke pribadinya masing-masing. Iya. Untuk itulah saya mewawancarai Mbak Eli supaya teman-teman dan sahabat-sahabat yang sekarang berjuang melawan pandemi mendapatkan satu insight, ada loh orang yang ini, ada fighter gitu ya, survivor yang membagikan apa yang dirasakan. Nah berikutnya Mbak Eli, apa yang Mbak Eli lakukan untuk terus mempertahankan mood yang baik itu? Karena kebetulan Mbak Eli ini adalah penderita penyintas COVID yang tanpa gejala. Iya. Apa yang dilakukan? Ya selama pas kemarin udah dinyatakan positif dan ya puji Tuhan pas kondisinya di rumah gitu ya, jadi ada mama gitu kan, makan juga waktu itu kami juga banyak saudara yang mendukung, kemudian tetangga-tetangga. Untungnya ya puji Tuhan sekali ketika tetangga di sekitar rumah tahu dari RT, kan saya memberitahu RT, itu semua responnya bagus. Jadi ada dukungan-dukungan seperti itu. Dan ya cara saya ya, kan saya susah makan ya Pak. Jadi mungkin itu cara buat saya bisa melewati fase-fase itu, saya melakukan apa yang
untuk membantu proses pemulihan. Perbanyak vitamin, buah-buahan seperti itu. Jadi supaya fisik juga bagus gitu kan, bisa melawan virus itu karena nggak terlihat ya. Karena saya emang nggak ada rasa apa-apa, mau demam apa flu gitu nggak ada. Jadi memang tanpa gejala. Jadi ya udah berjemur ya. Bagaimana bisa menjaga daya tahan tubuh supaya bisa tetap semangat, bisa. Memang sih naik turun ya Pak ya. Kalau saya rasa waktu mengalami kondisi itu, jadi oke, hari ini bisa menerima. Kadang-kala apalagi saya habis itu di hari berikutnya beberapa hari itu kan setelah mendengar mama saya juga kena, Mama juga positif? Iya, mama juga positif, kan dia jadi tambah dua beban gitu. Wah, berarti karena saya nih, saya pulang jadi malah emang ada perasaan menyalahkan diri dan aduh. Jadi memang naik turun saat itu. Untuk menjaga supaya tidak naik turun, ya dengan asupan-asupan dan melakukan itu berjemur dan ya tentunya ya itu mengambil ruang untuk komunikasi sih sama Tuhan. Mengambil ruang untuk komunikasi dengan Tuhan. Jadi itu salah satu how to maintain your good mood gitu ya. Oke. Nah sekarang apa pesan Mbak untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini tengah berjuang melawan pandemi, atau mungkin sahabat-sahabat ada saudara-saudaranya yang juga berjuang melawan pandemi? Apa pesan Mbak sebagai seorang penyintas? Kalau kalimat semangat dan supportnya itu udah umum ya. Jadi saya sih hanya mengatakan satu. Tuhan punya cara tak terduga, tapi Dia selalu menemani kita. Dan Dia yakin kita bisa melewati fase yang saat ini sedang kita alami. Tuhan punya cara yang tak terduga dan kita bisa melewati. Wow, so deep, sangat dalam. Satu lagi Mbak, kita tahu pandemi ini memakan banyak korban. Dan ada sahabat-sahabat kita yang mungkin kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena pandemi. Nah, apa pesan atau apalah dari Mbak untuk menguatkan mereka yang ternyata harus kehilangan orang yang mereka cintai karena pandemi ini? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Ya namanya orang kehilangan pasti ya kehilangan ya. Bisa membayangkan apalagi karena pandemi ini. Nggak bisa memberi pesan saya. Oke. Karena ya itu satu titik yang terberat yang pasti dialami oleh orang-orang yang kehilangan sanak saudara gitu, karena pandemi dan nggak terduga. Dan berbicara tentang duka itu satu hal yang nggak bisa dirumuskan dengan kata-kata. Walaupun memang banyak di ayat Alkitab itu kata-kata penguatan ya untuk penghiburan, tetapi buat orang yang baru saja ditinggalkan, baru saja kehilangan seorang yang dikasihi, Tuhan memelukmu selalu. Kok jadi sedih sih Mbak Eli? Sahabat-sahabat, ini Mbak Eli berkaca-kaca ketika mengucapkan ini. Saya juga ikut sedih. Tetapi apapun, semuanya harus kita hadapi karena memang ini situasi yang harus kita hadapi. Jadi seperti kata Mbak Eli tadi,
saya nggak usah mengulang ya, karena saya jadi ikut sedih. Jadi terima kasih Mbak Eli untuk sharingnya yang menguatkan, yang meneguhkan, juga yang mengingatkan kita pada kerapuhan manusia. Untuk sahabat-sahabat, terima kasih sudah mendengarkan. Tetaplah berjuang, tetaplah bersyukur, dan kita akhiri Udah Roso kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih untuk Mbak Eli. Sama-sama Pak, tetap semangat buat kita semua, pasti bisa melewati fase ini. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Tetap semangat, tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Thank you.